Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tersenyum dan dengan percaya diri berkata, tidak masalah. Mari kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya. Jika tidak berhasil, kita bisa melarikan diri. Dengan saya di sini, saya akan dapat membawa Anda keluar terlepas dari batasan pada tubuh Anda. Setelah belajar di Han Li sebentar, dia sepertinya mengerti bahwa tidak ada yang berubah pikiran. Dia menggigit bibirnya dan berkata, ini. Baik, meskipun saya tidak tahu seberapa besar kemampuan Anda harusnya agak terampil mengingat kepercayaan diri Anda. Tetapi Anda tidak perlu mengambil inisiatif untuk mencarinya. Kediaman kakak perempuan senior saya dilapisi dengan batasan, jadi saya akan menariknya ke sini sebagai gantinya. Setelah itu, kami akan dapat menarik bantuan dari pembatasan untuk menangkapnya saat penjagaannya turun. Setelah berpikir sejenak, Han Li tersenyum dan berkata, itu adalah metode yang benar-benar lebih dapat diandalkan. Namun, apakah Anda masih dapat menggunakan pembatasan di tempat tinggal gua Anda? Ketika saya tiba, tampaknya pembatasan itu telah dilanggar. Nangong Wan dengan cepat menjawab, jangan khawatir. Meskipun beberapa batasan permukaan telah dihancurkan oleh kakak seniorku, masih ada satu batasan tersembunyi yang sangat tangguh yang belum dia temukan. Itu masih bisa digunakan. Han Li mengusap dagunya dan berkata, bagus. Karena kita bisa menggunakannya, saya juga memiliki beberapa set alat pembentukan mantra. Meskipun tidak kuat, setelah ditempatkan, akan mampu memberikan tingkat impedansi tertentu. Setelah mendengar Han Li, Nangong Wan menjadi lebih percaya diri. Kamu punya bendera formasi. Semua lebih baik. Kami tidak bisa menunda. Saya akan membutuhkan setengah hari untuk menghapus batasan pada tubuh saya dan mengembalikan kekuatan sihir saya. Anda harus mulai meletakkan formasi mantra selama waktu itu. Setelah berpikir sejenak, Han Li dengan bingung bertanya, jika kami berhasil menahan kakak seniormu, tidak bisakah kamu mengendalikan sekte bulan bertopeng? Dengan begitu, kita tidak perlu melarikan diri. Setelah beberapa saat terkejut, Nangong Wan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Selain saudari senior kami, ada satu pembudidaya Naschen Soul lainnya. Meskipun hubungan saya dengan dia baik, dia pasti tidak akan mengizinkan saya untuk mengambil gelar Grand Elder secara tidak sah. Saya juga tidak punya keinginan untuk perebutan kekuasaan. Saya hanya menginginkan tempat yang damai di mana saya dapat berkultivasi dengan tenang. Han Li menggelengkan kepalanya dan dengan dingin tersenyum, jika itu masalahnya, biarkan saja. Jika ini berhasil dengan lancar, Anda dapat mengikuti saya kembali ke Sekte Awan Melayang. Bahkan jika Serikat Sembilan Bangsa lebih kuat dan Wei Wuya sangat menyayangi Wei Liken, dia tidak akan berani menyinggung aliansi surgawi Dao bersama dengan dua pembudidaya Naschen Soul selama invasi prajurit mantra. Segera setelah itu, dia menamparkan kantong penyimpanan di pinggangnya dan membalik tangannya, memanggil setumpuk bendera formasi dan pelat formasi. Ketika Nangong Wan melihat ini, dia samar-samar tersenyum dan duduk kembali. Dengan mata tertutup, dia membentuk segel mantra dengan tangannya. Sesaat kemudian, pakaiannya yang seputih salju mulai memancarkan api merah-merah. Tingginya mencapai 1 meter dan menyelimuti Nangong Wan. Han Li kemudian mulai bergerak. Tubuhnya kabur dan berputar-putar di sekitar aula, meletakkan bendera formasi dan piring di seluruh aula. Pancaran berbagai warna bersinar sebentar sebelum tenggelam jauh ke dalam aula dan menghilang dari pandangan. Mengatur formasi membutuhkan sedikit waktu, tetapi agar formasi mantra menampilkan kekuatan sebanyak mungkin, Han Li meminta formasi mantra hanya mencakup area aula. Selain itu, dia juga menempatkan formasi mantra agar tetap tersembunyi kecuali jika dicari dengan cermat. Bendera dan pelat formasi ini semuanya adalah sesuatu yang telah disempurnakan Han Li sebagai pembudidaya tahap formasi inti,
bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berurusan dengan pembudidaya formasi inti, apalagi pembudidaya Nas Chancellor. Han Li tidak memiliki banyak harapan untuk mereka. Setelah meletakkan semua formasi mantra, dia bergumam dan tiba-tiba menyapu lengan bajunya. Garis cahaya putih melesat keluar dari buff-nya dan terbang melingkar di sekitar Han Li sebelum jatuh di depan Han Li, menampakkan dirinya sebagai rubah putih kecil. Silver Moon berseri-seri dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak takut akan membuat Nyonya Nangong cemburu dengan memanggil saya?" Han Li mengangkat alisnya dan menatap rubah kecil itu. Siapa yang akan cemburu pada roh artefak sepertimu? Saya akan segera menghadapi kultivator tahap Midnas Chancellor, dan saya tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Meskipun saya memiliki beberapa batasan yang membantu saya juga membutuhkan Anda untuk membantu. Seorang kultivator Nas Chancellor pertengahan tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultivator Nas Chancellor awal. Akan sulit untuk mengatasinya bahkan saat menggunakan semua kekuatanku. Silver Moon dengan cepat menjawab, "Tuan, bagaimana Anda berencana meminta pelayan ini membantu Anda?" Han Li mengeluarkan sesuatu dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Silver Moon, "Sederhana saja. Gunakan harta ini pada saat yang tepat. Anda tidak bisa membiarkannya melarikan diri." Silver Moon menggenggam benda itu dengan cakarnya dan dengan ragu berkata, "Kau mengizinkanku menggunakan ini?" Han Li dengan tenang berkata, "Benar. Jika Anda mengendalikan item ini, Anda seharusnya bisa menampilkan lebih banyak kekuatannya daripada yang saya bisa. Dan aku akan mengkonsumsi kekuatan sihir dengan menggunakan item ini, jadi lebih baik membiarkanmu menggunakannya. Tentu saja, Anda hanya akan dapat menggunakan ini untuk waktu yang singkat. Lagi pula, roh artefak tidak bisa mengendalikan harta lain untuk jangka waktu yang lama." Silver Moon menundukkan kepalanya dan dengan sedih berkata, "Silver Moon mengerti." Pada saat yang sama, dia menggosok benda itu beberapa kali seolah-olah dia menyukainya. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa hatinya bergetar. Setelah Silver Moon menggenggam item ini, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya perak dan dia menghilang ke tanah. Setelah itu, Han Li berjalan beberapa lingkaran di sekitar aula, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit yang tiba-tiba. Setelah bergumam sejenak, dia melemparkan kantong binatang rohnya ke udara dan memanggil segerombolan besar kumbang pemakan emas yang tercemar hitam. Mereka berputar di atasnya sebagai awan selebar 3 meter. Han Li menarik napas dalam-dalam dan meniupkan kabut biru ke awan. Dengan kedua tangannya dalam segel mantra, dia dengan lembut mengucapkan mantra, dan awan serangga berdengung sesaat sebelum berubah menjadi bintik cahaya bintang. Bintik-bintik cahaya kemudian melayang ke langit-langit dan menghilang dengan kedipan cahaya biru, benar-benar menutupi aura mereka. Han Li menyipitkan matanya dan menatap langit-langit sejenak lagi. Setelah merasakan tidak ada yang jelas, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah meletakkan ini semua, Han Li mengalihkan pandangannya ke Nangong Wan. Pada saat itu, nyala api di tubuhnya mengembara dan bergeser sampai berbentuk cakram merah bundar yang anehnya berdenyut dengan cahaya. Perubahan nyala api juga memengaruhi ki spiritual di aula. Han Li mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Setelah beberapa pemikiran, dia menabrak pilar batu di dekatnya dengan segel mantra dan menyebabkan lapisan penghalang biru tiba-tiba muncul dengan Nangong Wan di tengahnya. Segera, ki spiritual di sekitar aula kembali normal. Ketika Han Li melihat ini, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya, memanggil kursi jerami ke dalam genggamannya. Dia kemudian dengan santai duduk di seberang Nangong Wan dan menatapnya. Dengan kesempatan yang baik untuk melirik wajahnya yang menawan, dia secara alami ingin memperhatikan wanita yang dia dambakan selama bertahun-tahun. Tidak lama kemudian, Han Li menjadi terpesona dan ekspresinya menjadi lemah. Namun tak lama kemudian, sosok Han Li tiba-tiba menghilang.
Wanita yang telah memata-matai dari luar aula terkejut dengan ini. Mengutuk dalam hati, dia segera berusaha melarikan diri. Tapi dia terlalu lambat saat mendengar suara tenang Han Li dari belakangnya. Mengapa kamu memata-matai kami? Apakah Anda tidak takut leluhur Anda akan menegur Anda? Tidak berani menoleh, dia tergagap. Aku tidak memata-matai. Hanya saja leluhur belum muncul setelah sekian lama, jadi saya menjadi khawatir. Ini adalah wanita berjubah kuning yang memimpin Han Li ke aula. Pada saat itu, dia sudah merasakan tekanan besar muncul di belakangnya, memaksanya untuk memberikan penjelasan yang mengkhawatirkan. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap wanita muda itu tanpa emosi berkata, "Oh, benarkah? Karena Anda hanya ingin melihatnya, mengapa Anda menyembunyikan diri Anda dengan saksama? Anda bahkan menggunakan jimat tingkat tinggi yang langka seperti jimat roh penyembunyi. Bagaimana seorang pembudidaya pendirian yayasan seperti Anda mendapatkan itu?" Saya. Dalam panik wanita muda itu, Han Li dengan dingin berkata, "Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Anda akan patuh mengikuti saya kembali. Setelah leluhur Anda selesai, dia akan memutuskan bagaimana menghadapi Anda." Begitu wanita berjubah kuning mendengar ini, dia menjadi takut dan langsung meremas jimat di tangannya yang lain. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning dan dia menembak ke bawah koridor dalam upaya untuk melarikan diri. Han Li dengan dingin menatapnya tetapi tidak bergerak untuk mengejarnya. Begitu dia melakukan perjalanan sekitar 30 meter, dinding di dekatnya tiba-tiba memuntahkan awan kabut merah muda yang menyelimutinya. Cahaya yang mengelilingi tubuh wanita muda itu tersebar, dan tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Dalam kedipan cahaya kuning, Silver Moon muncul dari dinding dan dengan anggun menggoyangkan ekornya beberapa kali sebelum berjalan ke arah wanita muda itu sambil tersenyum. Setting Sun Hall adalah kediaman bagi tetua agung untuk banyak generasi berturut-turut dari Sekte Bulan Bertopeng. Tidak hanya roh ditempatkan dengan baik di sana, tetapi aula itu juga dilapisi dengan pembatasan. Terlepas dari beberapa tetua lainnya, tidak ada yang bisa dengan mudah mendekati aula tanpa izin dari tetua agung. Pada saat itu, seberkas cahaya merah terbang melintasi cakrawala. Itu berputar beberapa kali di sekitar Setting Sun Hall dan bisa masuk tanpa halangan. Cahaya merah melewati beberapa lapisan batasan, dan memasuki ruang samping setelah beberapa putaran. Di dalam ruangan ada seorang wanita cantik anggun bermeditasi di atas karpet. Kulitnya tampak sangat pucat, dan dia tampak berusia awal 20-an. Tubuhnya samar-samar memancarkan ki yang dingin. Saat lampu merah muncul di hadapan wanita itu, dia perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia memberi isyarat ke cahaya merah dan kemudian jatuh ke tangan wanita itu dalam bola lampu merah seukuran kepalan tangan. Wanita sedingin es itu menatap api dan tanpa ekspresi membalik tangannya. Apa yang gadis itu rencanakan? Mengambil inisiatif untuk menemuiku. Tapi karena nada suaranya sangat lembut, lebih baik aku melihatnya. Dengan cepat, wanita itu dengan cepat terbang dalam seberkas cahaya putih dan langsung terbang keluar dari Setting Sun Hall. Tidak lama kemudian, wanita itu tiba di depan gua kediaman Namong Wan. Dia turun ke tanah dan memeriksa sekelilingnya. Itu tampak biasa dan batasan di luar kediaman gua masih rusak sehingga tidak bisa digunakan. Setelah melihat tidak ada yang aneh, dia berjalan menuju kediaman gua dengan percaya diri dan memukul pintu batu dengan segel mantra putih, membukanya dengan sendirinya. Wanita pucat itu kemudian dengan tenang berjalan masuk. Saya memberi hormat kepada leluhur. Seorang wanita muda berpakaian kuning yang berdiri di belakang pintu batu, segera memberi hormat kepada wanita dingin itu. Wanita sedingin es itu meliriknya dengan santai dan dengan acuh berkata, "Sepertinya kultivasimu telah berkembang sejak terakhir kali aku melihatmu. Sepertinya Anda seharusnya sudah minum pil obat yang saya berikan kepada Anda."
Dia kemudian mulai perlahan berjalan lebih dalam ke kediaman gua. Wanita berpakaian kuning itu menundukkan kepalanya dan dengan cepat menjawab, "Terima kasih banyak atas obatnya, leluhur. Murid ini tidak akan berkembang begitu cepat tampaknya. Bagus kalau kamu tahu, apakah Suster Junior Nangong melakukan tindakan aneh di kediaman guanya?" "Tidak," wanita muda itu menjawab dengan hormat. "Selain melihat murid sekte hari ini, dia belum melakukan hal lain. Paman Lan sudah memberitahuku tentang ini dari jimat transmisi suara. Hadiah apa yang dibawa murid itu? Apa dia sudah pergi?" "Murid itu hanyalah pelayan kelas rendah di sekte itu. Dia sudah pergi beberapa jam yang lalu." Setelah leluhur Nangong menerima hadiah itu, dia sebenarnya tampak agak tidak senang. Ekspresi wanita sedingin es itu bergerak setelah mendengar ini. "Oh, hadiah macam apa yang membuatnya tidak bahagia?" Wanita berpakaian kuning itu lebih jauh menundukkan kepalanya dan mengucapkan setiap kata dengan penuh pertimbangan, "Itu hanyalah alat sihir pedang perak." Leluhur Nangong merasa tidak nyaman saat melihatnya. Setelah merenung sejenak, wajah wanita yang dingin itu mengungkapkan sedikit keheranan dan berkata, "Kemungkinan besar itu berasal dari seorang kultivator liar yang berteman dengan Suster Junior Nangong saat dia bepergian. Ini bukan sesuatu yang terlalu aneh." Kata leluhur memang benar. Ketika leluhur Nangong menerima pedang perak, dia menjadi termenung untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia memutuskan untuk mengirim jimat transmisi suara ke leluhur. Sungguh mengejutkan bahwa ini bisa mengubah pikirannya. Wanita sedingin es itu berpikir keras. Dia kemudian dengan santai memerintahkan, "Di masa depan, terus perhatikan tindakan Junior Nangong. Dengan kultivasinya yang terbatas, jimat tingkat tinggi yang saya miliki seharusnya memungkinkan Anda untuk memata-matai dia tanpa terdeteksi. Selama Anda berkinerja baik dalam tugas ini, saya akan memberi Anda imbalan yang besar." Pada saat itu dikatakan, keduanya sudah tiba di luar aula utama. "Seperti yang kamu perintahkan, leluhur Nangong harusnya menunggumu di aula depan." Wanita berpakaian kuning itu berbicara dengan lembut dan memimpin jalan ke pintu masuk aula. Wanita sedingin es itu awalnya berpikir untuk berhati-hati karena kebiasaan dan akan memeriksa sekelilingnya sebelum memasuki aula. Namun, ketika dia tiba di depan aula, dia mendengar suara Nangong Wan dari dalam, "Kakak senior. Masuklah. Saya sudah memikirkan masalah ini, dan saya bisa dengan terpaksa menyetujuinya, dengan satu syarat. Kamu harus membuat janji." Suaranya terdengar sangat tenang. Wanita sedingin es itu terkejut, dan berjalan masuk tanpa berpikir lebih jauh. Dia berbicara dengan nada yang menyenangkan, "Saudari Junior Nangong. Sangat bagus bahwa Anda akhirnya menyadari. Selama Anda setuju untuk menikahi Penatua Wei dari Sekte Pikiran Mengalir, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda ajukan. Dengan bantuan dari Wei Wuya, Sekte Bulan Bertopeng kami akan segera berkembang." Setelah dia berbicara, seluruh aula memasuki pandangannya. Nangong Wan sedang duduk di kursi jerami dan memegang pedang perak halus di tangannya. Itu dipegang di seluruh tubuhnya dan dia dengan hati-hati memeriksanya. Ketika wanita sedingin es melihat ini, dia melangkah maju dan berjalan ke aula besar. Jejak kebingungan muncul di wajahnya dan dia berpikir untuk menanyakan sesuatu lagi pada Nangong Wan, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan lengannya melesat ke belakang dengan kecepatan kilat. Dia menembakkan cahaya pedang sepanjang 5 inci dari jari-jarinya ke arah tempat wanita berpakaian kuning itu berdiri. Ketika wanita berpakaian kuning menghadapi serangan ini, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Tubuh wanita itu tiba-tiba tenggelam ke dalam batu dalam kilatan cahaya kuning, hanya menyisakan pakaian yang compang-camping. Dia segera menembak ke arah aula dengan tubuhnya terbungkus cahaya setelah melihat teknik penghindaran bumi yang fantastis ini. Tapi begitu dia berjalan ke pintu keluar, dia mendengar peluit mendekatinya.
Pedang biru sepanjang 10 meter dengan keras menembak ke arahnya. Ekspresinya sangat berubah. Dengan jentikan jari-jarinya yang tiba-tiba, seberkas cahaya es sepanjang 10 kaki melesat keluar dan mengenai pedang besar itu. Garis-garis cahaya putih bertemu pedang dalam serangkaian ledakan keras. Dampak dari serangan itu menyebabkan pedang besar dan wanita itu mundur. Wanita sedingin es itu mundur sekitar 10 meter. Pedang biru besar itu meredup dan menyimpang menjadi beberapa puluh pedang terbang yang mulai berputar di tempatnya. Perlahan-lahan, sebuah siluet muncul dari dalam pedang yang berputar, memperlihatkan seorang pemuda. Dia menatap wanita itu dengan senyum tipis. Ketika wanita itu dengan jelas melihat kultivasi Han Li yang sebenarnya, pupil matanya menyusut. Apa yang sedang terjadi? Dia menuntut dengan dingin. Saudari junior Nangong, siapa dia dan apa doppelganger Yuer itu? Wanita itu segera meraih pinggangnya dan mengeluarkan medali komando merah. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah medali perintah, dan dengan cemberut berkata, medali pembatasan. Dengan mendengus dingin, dia dengan ramah berkata, seperti yang diharapkan, junior Nangong telah memberitahumu segalanya. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi masalah ini adalah urusan sekte bulan bertopeng. Sebaiknya kau mundur, atau 6 sekte kami akan memburumu. Setelah meletakkan pedang perak sebelumnya, dia berdiri dengan anggun. Tidak perlu suster senior mengucapkan kata-kata menakutkan seperti itu, kata Nangong Wan dengan dingin. Aku bukannya tanpa teman di 6 sekte. Jika mereka tahu apa yang dilakukan suster senior kepada sesama anggota sekte, apakah Anda akan menerima bilahnya? Dan sementara Anda dapat mengaktifkan teknik pembatasan jantung dengan medali perintah itu, apakah Anda percaya bahwa saya akan memberi Anda kesempatan untuk menggunakannya? Segera setelah itu, Nangong Wan meludahkan cincin api, harta ajaibnya, band burung vermilion. Kilatan menyeramkan muncul dari mata wanita yang sedingin es itu ketika dia mendengar ini. Dia tidak berniat mundur melawan Han Li dan memasang ekspresi kesal di wajahnya. Dia tiba-tiba mengguncang lengan bajunya, dan melemparkan seberkas cahaya putih dan hitam, 2 pedang terbang. Mereka berputar sekali di sekelilingnya dan tiba-tiba bertambah besar, memanjang hingga 3 meter. Pedang terbang putih itu semurni salju dan memancarkan ki sedingin es yang menusuk tulang. Adapun pedang terbang hitam, ia memiliki panas yang luar biasa dan kadang-kadang berkedip dengan api hitam. Ada sepasang pedang yin yang langka. Wanita itu dengan dingin tertawa dan dengan ringan menggoyangkan medali perintah merah di kepalanya dan menggumamkan beberapa kata ke dalamnya, cahaya merah segera berkedip darinya, perlahan menutupinya dalam lapisan cahaya. Mengamati tindakannya dengan cermat, Han Li langsung berusaha menyela tanpa berpikir lagi. Lonceng perak kecil sudah mulai berputar di sekitar kepalanya. Di bawah perintah gerakan mantra, bel mulai berdering, menyerangnya dengan gelombang suara perak. Pada saat yang hampir bersamaan, Han Li menyatukan kedua tangannya, mengirimkan seberkas warna merah dan seberkas cahaya biru ke arah 2 pilar terdekat di aula. Saat pembatasan aula diaktifkan, tanah bergetar.